Aku pernah bertanya kepada seorang uskup agung di Vatikan sana dulu kan. Aku nanya kepada dia, "Uskup, kenapa ini keledainya keledai betina? Kenapa enggak keledai jantan?" Uskup tunggu pelangak pelongok, enggak bisa jawab dia. Botolnya uskup kan? Enggak bisa jawab dia. Jadi kalau uskup agung pun enggak bisa jawab di Vatikan, apalagi kalian. Ini sekolah minggu, pendeta-pendeta sekolah minggu, lagilah kalian enggak bisa jawab kan? Pasti pelangak pelongok, sekolah minggu aja kok. Kan? Nah, keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Nah, ini dia. Perintah ketua preman membawa keledai itu kepadanya. Untuk apa? Nanti kita jawab ya. Nah. Dan jikalau ada orang menegur kamu, nah ini dia yang ku ngomong tadi, nyolong keledai. Yesus nyolong keledai. Ini banyak Kristen-Kristen ngomong, ah pendeta besar, nggak ada Yesus nyolong keledai. Lah ini ini aku nanya lah kalian Kristen botol ya, jika seseorang itu mengambil barang orang lain tanpa minta izin, itu istilahnya apa? Ya nyolong. Harusnya ingin mengambil barang orang lain harus minta izin duluan lah. Ngapain ngambil dulu udah terpergok lah ngomong, udah diugutnya pula. Apa ugutannya? Tuh ketua preman memerlukannya, ketuanya memerlukannya. Untuk apa keledai betina diperlukannya? Benar kan? Udah nyolong, udah terpergok baru ngomong. Jadi jelas Yesus nyolong keledai. Tapi aku nggak mau bahas Yesus nyolong keledai. Ya aku mau bahas nasibnya. Ini malahan Yesus bukan hanya nyolong keledai loh. Yesus ini malahan PHP, pemberi harapan palsu. Yesus ini. Apa? Kenapa aku bilang begitu? Di sini dikatakan ya, ia akan segera mengembalikannya. Berarti ini tinta merah. Yesus yang ngomong nih. Ia akan segera mengembalikannya. Jadi dicari di ayat Bible, nggak ada Yesus mengembalikan keledai betina ini. Nggak ada. Nggak ada Yesus memulangkannya kembali. Nggak ada. Dicarilah, ditanya kepada pendeta mana seluruh umat Kristen di dalam muka bumi ini, termasuk planet Mari kalau ada di tanah Kristen gitu kan, satu pun nggak bisa jawab tuh, nggak ada jawabannya itu. Jadi wajar orang-orang bertanya, jika Yesus tidak mengembalikan keledai betina itu, apa nasibnya keledai betina ini? Nasibnya apa gitu loh. Ini ku pernah tanyakan loh, pernah ku bahas loh kepada banyak orang-orang Kristen loh. Satu pun nggak bisa jawab nasibnya. Bahkan joget di gereja nggak mau cari tahu. Udahlah nggak mau cari tahu. Pendeta sama jemaat sok tahu kalian. Betul Kristen ya. Jadi kalau aku kasih tahu kalian, catat. Jangan kalian nanya terus Kristen botol di DM, di WA. Capek lah aku jawab kalian satu persatu. Aku pun ada urusan lain loh. Kristen botol ya. Banyak lagi penginjilan terus aku sampaikan kepada orang-orang gitu ya. Jadi aku pernah mencari sampai hampir 1 tahunan aku mencari jawaban daripada nasib keledai betina ini. Harus aku ulang ya, harus aku ulang terus tentang ini supaya apa? Kristen makin pintar dikit lah kalian ya, sama pendeta sama jemaat gitu ya. Bible tu dibaca, harus cari tahu gitu loh ya. Jadi nasib keledai betina itu agak sadis gitu loh, sadis nasibnya. Ngerti ya? Tetapi apapun nasib keledai itu, aku sebagai seorang pendeta besar harus menyampaikan supaya orang-orang pada tahu nasibnya, gitu kan? Sebab kalau aku nggak sampaikan, nanti orang akan bertanya-tanya, apa sih nasibnya? Apa sih nasibnya? Gitu kan? Nah, jadi aku harus sampaikan kepada orang ramai gitu ya. Nah, jadi nasibnya agak sadis ya. Di mana aku temukan datanya? Nah, soalan bagus di sini ya. Dicatatlah Kristen betul. Jangan kalian udah nggak tahu, sok tahu. Baru tahu semua. Aku lanjut ya. Jadi datanya aku temukan di sini. Di mana? Di Alkitab terbitan 1928 sebelum akhirnya diedit oleh pendeta Albert D. Meyer dari Gereja Reformis Belanda. Ini masih tersimpan di mana? Di National Bibliothek Vienna, Austria. Ini banyak Kristen-Kristen ngomong marah-marah aku, kan? Sampai nangis-nangis mereka. Menangis mereka. Pendeta besar, itu Bible kami nggak pakai. Itu Bible data hoax. Loh,
Yang ngomong hoax siapa kalian? Aku ini mencari data. Kalian harus tahu. Kalian banyak manuskripnya Bibelnya. Bibelnya banyak versinya. Malahan yang terbaru aku kasih tahu kalian Kristen botol ya. Botol Kristen ya. Jadi kalian tuh banyak versi Bibel. Malahan yang terbaru Bibel itu manuskripnya yang tercatat ada 60,000 manuskrip loh. Sebelum dipilah. Bibel yang kalian pakai itu Matius, Lukas, itu Wahyu itu hasil konsili. Ngerti ya? Hasil daripada konsili. Malahan Bibel kalian banyak manuskrip tersimpan di mana? Di National Bibliothek Vienna, Austria. Jadi nasib keledai betina yang dicuri oleh Yesus itu enggak dimasukkan ke Bibel yang kalian pegang itu. Enggak tahu kenapa. Mungkin malu kayaknya. Mana aku tahu kan? Jadi aku ini seorang pendeta besar mengkaji, cari tahu. Aku udah pergi ke sini, ada Bibelnya. Oten botol. Kalian aja nggak mau cari tahu. Ya, kita nggak bisa menghujat, nggak bisa framing. Kita harus tampilkan data yang valid daripada Bibel, sambungan nasib daripada keledai betina itu apa nasibnya, gitu kan? Kita menyampaikan. Jadi di mana aku dapatkan Alkitab terbitan 28? Di mana masih tersimpan? Di National Bibliothek Vienna, Austria. Pergi dululah ke sini, baru ngomong nggak ada. Ini belum pergi ngomong pendeta besar, itu nggak ada, itu hoak. Pelebak kalian. Kalian ngomong belum pergi ngomong nggak ada. Apa nih Kristen ini ngomongnya? Kalian ini kadang-kadang ada, kadang-kadang nggak ada. Halo, itu ya. Jadi aku hanya membacakan. Kalau kalian ngomong aku hoak, sebagai urusan suatu data yang valid ya, yang valid kutemukan ya. Derita kalian lah itu. Jadi kita bacakan dan jangan dipotong-potong. Apa sih nasib keledai betina itu? Nah, soalan bagus ya. Jangan dipotong-potong firman Tuhan. Nanti Tuhan marah, kita yang parah ya. Nah, ya. Naiklah Yesus ke atas keledai betina. Nah, dengan menghujat di bawah ya. Menghujat diblokir di bawah. Dengan menghujat ketawa ke TV dan sebagainya. Ini naiklah Yesus. Ini ketawa jadi Bang Thomas. Tolong ya, jangan potong-potong. Ini dipotong-potong yang menghujat ya. Kalau dipotong-potong diulang ya. Ya. Kita baca ulang ya. Tolong yang ketawa-ketawa di bawah diblokir aja, host. Diblokir aja, ngapain menghujat di sini? Bang Nonem di bawah menghujat semuanya itu. Ngapain menghujat? Ini komal edukasi ya. Ini komal edukasi, kita memberikan data-data yang valid daripada Bibel. Ini kisah tentang keledai betina yang dicuri oleh Yesus di Bukit Zaitun di Bethphage itu ya. Nah, kita bacakan ya. Nah, ini ya. Naiklah Yesus ke atas keledai betina seperti biasa. Kebiasaan kayaknya Yesus, kurang ajar ini. Seperti biasa, Yesus selalu memasukkan jari telunjuk dan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan keledai betina yang baru saja dicuri dari Bethphage. Nah, ini ya, yang tadi di Matius 21 nomor 1 hingga 3 tadi itu, yang di Bethphage itu, hingga Yesus mengeluarkan cairan rupa mani. Nah, ini aku harus jelasin juga ini kepada Kristen-Kristen yang selalu menghujat Yesus ini, Bang Darian. Ya, izin ya. Jadi Kristen-Kristen jangan kalian menghujat Yesus, ngomong barang Yesus barang nggak bagus lah, kan? Barang Yesus barang nggak naik, barang Yesus barang loyo. Apa nih kalian Kristen? Menghujat terus kalian Kristen. Di sini datanya jelas mengatakan Yesus mengeluarkan cairan rupa mani. Ada airnya. Betul. Jadi ketika data ini ditunjukkan, berarti barang Yesus barang bagus. Barang Yesus itu barang bagus, kan? Barangnya barang naik, tahan lama. Jangan menghujat kalian Kristen. Itu hari ada satu orang Kristen ngomong di komalnya itu, Yesus nggak menikah, barangnya barang nggak bagus. Nah, gimana sih kalian Kristen? Ini data valid loh, mengatakan Yesus mengeluarkan cairan loh. Cairan apa? Rupa mani. Ada airnya loh. Kalau nggak barang nggak bagus, mungkin nggak mengeluarkan air, malahan maninya banyak loh. Ini nggak menghujat ya kita ya, kita harus pakai data. Jadi poinnya bukan di air maninya. Poinnya di sini ada ayat seperti biasa.
Yesus selalu memasukkan jari telunjuk dan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan keledai betina. Ini ya. Seperti biasa atau kebiasaan Pak Pendeta? Kebiasaan bang Darian dia. Kebiasaan ini anak kurang ajar. Ya. Jadi aku harus lanjutkan sedikit ya. Aku harus ini saran ya. Ini mungkin Bang Hos sudah lama nggak buka ini ya, ataupun sudah lama kita nggak membahas tentang baca Bible butuh praktek. Benar ya? Jadi Bible itu ketika dibacakan harus mempraktekkan, gitu ya. Sebab apa? Untuk mengasih pemahaman yang jelas kepada Kristen ini supaya apa? Supaya mereka cepat memahami. Sebab Kristen banyak makan babi mereka. Jadi Kristen ini banyak makan babi, jadinya lemak babi banyak lemak loh. Jadi lemak babi itu sumbat di saraf otak. Jadi otaknya itu sumbat dengan lemak babi tadi. Jadi ketika kita menjelasi ayat-ayat Bible, susah mau masuk ke otaknya, gitu ya. Jadi harus kita jelasin supaya berulang-ulang. Jadi Kristen harus mempraktekkan. Jadi ketika membaca firman ataupun ayat-ayat Bible harus mempraktekkan. Contoh Pak aku kasih satu ya. Pak Pendeta, itu Ya. berulang untuk apa? Berulang-ulang untuk colok-colok keledai Pak, baca Bibelnya? Ulang-ulang dibaca bang, sebab Kristen susah masuk ke akal bang. Otak susah masuk. Kirain ulang-ulang colok keledai tadi. Lanjut. Itu bisa juga itu sih bang. Jadi sebenarnya harus kita jelasin kepada Kristen itu harus berulang-ulang kali gitu loh bang, supaya apa, masuk cepat, tangkap. Mereka letak kepala lutut bang, gitu ya. Contoh satu ayat butuh praktek. Kristen ni butuh praktek kalau membacakan Bible. Contoh kalau kita kasih satu ya. Ini banyak nih orang-orang Kristen belum mempraktekkan ayat Bible. Contoh, ini Bible ni memang kalau enggak buah dada, buah pelir, kan? Harus kita ulang-ulang terus menjelasin kepada mereka ni ya. Sebab banyak ini teman-temanku juga yang ngomong, pendeta besar, kenapa kami pegang Bible barang naik katanya, kan? Kita baca ya. Yesaya 23 titik bertindih 3. Mereka berzina di Mesir, mereka berzina pada masa muda mereka. Di sana buah dada loh. Buah dada ini di Bible, bukan kitab porno ya. Bible ini, kitab sabda ini. Di Bible ada buah dada. Buah dada apa? Kalau buah dada aja nggak apa-apa kok. Tetapi buah dada mereka diremas-remas. Jadi di sini ada ayatnya, buah dada diremas-remas. Sambung ya. Dan di sana puting keperawanan mereka dipegang-pegang. Jadi ini kalau orang baca ayat ini ya, orang akan bertanya-tanya, ini Bible ataupun kitab apa ini kan? Jadi kita harus jelasin, pendeta harus mempraktekkan kepada jemaat, kan gitu kan? Enggak, kita ketepikan dulu kitab porno sama Bible tu lebih kurang lebih gitu kan? Apa-apalah itu. Tetapi yang paling penting, pendeta harus kalian praktekkan apa yang ada di Bible. Supaya apa? Supaya jemaat kalian ngerti. Sama ketika anak-anak bertanya kepada kalian, harus kalian mempraktekkan. Masa kalian pelangak-pelongok, jangan jadi Kristen lah kalian. Mati aja lah kalian bagus. Ya? Jadi harus menjelasin kepada anak-anak kan. Contoh di sini ada ayat, di sana buah dada mereka apa? Diremas-remas. Jika ada jemaat yang bertanya, pendeta, anak-anak bertanya, gimana caranya apa itu buah dada diremas-remas? Anak-anak kan nggak tahu kan, haruslah dijelasin. Ngambillah buah dada siapa gitu kan? Diremas-remaslah buah dada. Sebab ini tertulis di Bible loh, di kitab yang dianggap suci loh oleh kalian kan Kristen kan, mana aku tahu. Jadi harus mempraktekkan. Kalau aku sebagai seorang pendeta besar ya jelas aku praktekkan. Kan? Jadi harus nih pendeta-pendeta di gereja harus kalian itu mempraktekkan supaya apa? Jemaat ngerti. Ini sama juga. Dan di sana puting. Ini di Bible loh tertulis loh. Puting keperawanan, puting perawan lagi. Warna pink kayaknya ini. Enggak tahu aku ya. Perawan loh, puting perawan loh. Kan? Puting perawan mereka dipegang-pegang. Ini salah terjemahan ini. Ini terjemahan salah loh ini sebenarnya. Salah itu. Salah kan? Harusnya puting bukan dipegang-pegang. Puting kalau nggak dihisap
digentil, kan? Masa puting dipegang? Luar biasa. Jadi tahun depan bisa direvisi ya. Mungkin kita harus majukan ke LAI ya Bang Darian ya. Harus direvisi. Siap, Tak apa-apa siap, kok, siap. bisa direvisi kok. Iya. Tuhan pun bisa direvisi. Apalagi ini kan. Jadi kalau puting harus berpraktekkan kepada jemaat. Puting itu yang besar ini aja kok putingnya, kan? Jadi puting bukan dipegang-pegang, puting itu dipelintir gitu kan. Luar biasa. Pelintir gitu kan. Ya. Jadi jangan putus sajalah. Putus nggak ada mainan nanti malam-malam. Gitu ya. Jadi harus kalian mempraktekkan kepada jemaat supaya apa? Supaya jemaat ini masalah pendeta-pendeta di gereja ni ya sibuk dia. Kalau jemaat sibuk joget-joget, mabuk, pendeta sibuk nyukur bulu jemaat cewek muda aja. Itu sebab nggak mau kalian bacakan Bible, nggak mau praktek. Harus mempraktekkan. Ini ayat Bible. Ini salah satu je loh. Belum lagi ditampilkan yang lain loh. Kalau ditampilkan yang lain, melecek semuanya. Ya. Jadi kita kembali kepada ayat tentang bagaimana Yesus itu, firman Tuhan tadi, Yesus mencolok-colok seperti kebiasaan Yesus mencolok-colok keledai betina. Ya, kita kembali ke situ ya supaya kita tuntas. Sebab aku biasa kalau soalan jadi ditanyakan, aku nggak menuntaskan soalan, aku jadi nggak bisa tidur malam aku. Ini ya. Jadi di sini ada ayatnya, ada. Ini kita kasih tahu sekali lagi ya. Di sini kita mengambil data di bentar ya. Kita mengambil data di Alkitab 1928 ya. Sebelum akhirnya diedit oleh pendeta Albert de Meyer. Masih tersimpan di mana? Di National Bibliothek Vienna, Austria. Ini Kristen-Kristen catat ini. Jangan kalian ngomong-ngomong nggak ada. Ada ngomong nggak ada. Ini data valid loh. Ini kalau kalian tanya kepada kalian Kristen, apa nasibnya keledai betina itu? Pasti kalian pelangak-pelongok nggak bisa jawab kan? Lepas tu ngomong-ngomong nggak ada. Pelebak kalian Kristen betul ya? Ya. Di sini ada ayatnya seperti biasa Yesus selalu memasukkan jari telunjuk. Nah, di sini ada jari telunjuk ya. Aku kasih tahu kalian Kristen yang harus ditunjukkan mana Rian mereka. Sebab kalau nggak ditunjukkan itu botol seperti Kristen. biasa apa kebiasaan Pak Pendeta? Seperti biasa kebiasaan bang. Kurang ajar ini anak. Seperti biasa. Yesus selalu memasukkan. Jadi memasukkan jari telunjuk. Ada jari telunjuk ya. Ada jari telunjuk. Dan kemaluannya. Ada kemaluan. Kemaluan tahu ya? Kemaluan. Iya tahu. Itu kira-kira Pak Pendeta guna jari telunjuk dimasukkan apa itu Pak Pendeta? Nah, soalan bagus. Baik. Jadi di sini ini soalan bagus ya, tadi harus kita jawab ya. Ini data yang valid kita tampilkan. Ini nasib keledai betina yang dicuri oleh Yesus itu ya. Jadi tujuan Yesus memasukkan jari telunjuk itu duluan sebelum memasukkan kemaluannya, Yesus mau tes dulu lubang itu suhunya berapa bang. Ini ya, suhu lubang keledai itu Yesus mau tes. Ngerti ya? Ini banyak nih Kristen-Kristen bertanya. Mereka malu untuk bertanya, tetapi harus ditanyakan loh. Ya kan? Sebab apa? Ini soalan ini memberikan orang akan penasaran, bertanya, pasti akan timbul pertanyaan. Benar kan? Ini pendeta apabila ditanya di gereja, apa tujuan Yesus memasukkan duluan jarinya itu? Kenapa kan? Malahan pelangak-pelongok bisa jawab. Betulnya pendeta. Kan? Jadi tujuan pertama, pendapat pertama mengatakan tujuan Yesus memasukkan jari telunjuk itu adalah untuk tes suhu lubang keledai. Sebab Yesus ya, dia nggak suka yang sejuk-sejuk amat dan nggak suka yang panas-panas amat, yang suam-suam kuku gitu loh. Ngerti ya? Yesus itu. Dia suka yang suam-suam gitu loh. Sebab memang dia birahinya ke situ dia. Sebab Yesus nggak mau yang lain. Ayam nggak mau dia, kan? Ayam, lembu nggak mau, keledai aja dia cari. Ya. Atau begini Pak Pendeta Besar. Ya. Atau begini, mungkin dia mencolok itu takutnya nanti ada giginya Pak Pendeta. Nanti gigit. Bisa. Iya. Bisa juga ya. bisa jadi itu. Tapi ini pendapat dibahas di Vatikan, itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, Yesus itu memasukkan duluan untuk tes kedalaman lubang itu bang.
Takut masuk nanti terobos ke depan, ke mulut. Ya. Jadi Yesus tes. Dua pendapat. Pertama tes suhu, kedua tes kedalaman. Catat ya. Soalan bagus. Jadi aku lanjut ya. Jadi harus mempraktekkan apa ini tentang di sini ada ayat Yesus selalu memasukkan jari telunjuk. Jadi ada jari telunjuk, ada lubang keledai, ya, lubang kemaluan keledai betina. Nah, di sini ada lubang kemaluan keledai betina. Jangan menghujat ya. Kita harus pakai data yang valid ya, sesuai dengan yang tertulis ya. Yang kita menghujat. Jadi di sini ada ayat lubang kemaluan. Jadi ada lubang ya. Agak goyang yang Komal ya. Kenapa Komal? Komal agak goyang. Enggak apa-apa ya. Thomas ini diam-diam repot nih Bang, Pak Pendeta. Ayo teman-teman dikasih gas tempatnya gas. Bang Thomas jangan aku kick juga Thomas ya. Jadi Pak Pendeta coba diulangi buat apa Yesus memasukkan telunjuknya. Pertama tadi apa tadi? Lupa Pak Pendeta. Pertama. Okey, baik. Okey, ini ada soalan apa? Biasa catat juga. Itu di Nanti bawah itu ada pertanyaan juga itu. Baik, saya akan sampaikan ke jemaat di bawah nanti. Baik. Jadi pertanyaannya tujuan apa? Sebab di sini ada ayatnya Yesus selalu memasukkan jari telunjuk dan kemaluannya. Jadi soalannya kenapa Yesus memasukkan jari telunjuk duluan sebelum memasukkan kemaluannya? Betul kan? Itu soalannya ya. Baik. Jadi ini pendapat ini ada dua pendapat. Ini dibahas loh. Ini dibahas di Vatikan ya. Di sana dibahas berbulan-bulan loh ini. Bulan-bulan dibahas gitu ya. Jadi pendapat yang pertama itu adalah Yesus ingin tes suhu lubang keledai itu bang. Nah itu. Jadi Yesus ingin tes suhu. Itu? Caranya. Ya ini lubang. Masuklah ke lubang bang. Gitu loh bang. Tes korek-korek gitu loh bang. Korek-korek. Jadi Yesus itu ingin tes suhu. Sebab Yesus ini yang di bawah bertanya ya. Dicatat ya. Ini soalan bagus. Jadi Yesus itu ingin tes suhu. Sebab Yesus enggak suka yang panas-panas amat, enggak suka yang sejuk-sejuk amat. Dia suka yang tengah-tengah, sedang-sedang gitu loh. Suang-suang kuku loh bahasa aku itu loh. Tahu ya suang-suang kuku itu ya. Macam suang-suang hangat gitu kan. Itu enak itu. Jadi Yesus suka yang begitu dia. Nah, ya. Ini ada ayat, jangan kita menghujat. Ini data valid ya. Ini jadi telunjuk gitu ya duluan. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua itu Yesus itu memasukkan jari telunjuk duluan untuk tes kedalaman. Dia masuk, dia tes kedalaman. Takut terlalu dalam, takut terobos ke depan bang. Itu pendapat yang kedua. Jadi pendeta ya. Ya. Mengukur diameter takut ya. terobos ke depan. Apa sebahasanya? Terobos ke depan gitu loh bang. Jadi dia tes dulu. Gitu. Jadi gitu ya. Jadi dua pendapat yang valid ini nggak bisa disangkal pendapat ini. Sebab ini memang dibahas gitu loh, dibahas. Ini data yang valid kita ambil daripada Alkitab 28 nasib keledai betina ya. Masih tersimpan di mana? Di National Bibliothek Vienna, Austria. Catat Ten, betul ya. Mungkin begitu yang bertanya di bawah itu. Tapi Pak Pendeta ini dari Aditya Taliang ini Pak Pendeta bilangnya kayak gini. Dia mungkin baca juga salah satu dari buku mungkin bukan tes suhu aja katanya. Tes kekentalan dan kelembapan juga mungkin katanya. Nah, bisa jadi itu. Ini Bang Adit kata Adit Taliang mungkin Bang Aditya Taliang. Ya dia bahas mungkin pernah juga baca buku mungkin ya kan. Ini bukan tes suhu aja katanya. Tes kekentalan dan kelembapan juga katanya. Ya jangan Aditya Taliang ini juga pernah praktik seperti Yesus. Mungkin bisa jadi. Bisa jadi. Sebab ini kan kajian ya Bang Mawar ya, kajian yang menyeluruh ya. Nah, kajian sebab orang kan membaca. Benar. Mawar ini ketawa nanti gue blokir itu jarinya tuh harus udah kena blokir satu bang. Iya Pak Pendeta jari Yesus yang habis dicolokkan untuk mengetes suhu tuh kira-kira diciumnya enggak itu jadi? Dicium bang, dicium.
Wah, Yesus memang suka bang itu tentang gitu. Sebab ini dibahas panjang ya bang Dalian di Vatikan ya, dibahas panjang ini Luar tentang ini. biasa. Sebab banyak orang yang menolak, banyak orang yang menerima. Biasa ya, Bapak Pendeta kita Iya, ya. secara detail dibahas ini sebenarnya. Malahan ada gambar-gambar, foto-foto. Malahan foto artifak keledai itu masih disimpan. Sebab ketika ditemu keledai itu bang, rangka keledai itu, mecin, usianya 2000 tahun. Ketika ditemukan artifak keledai itu, belakangnya itu ngengkang. Dan ketika ditemukan artifak itu, belakangnya ngengkang. Dan masih ada berkas-berkas darah. Ada itu bang, ada gambar, ada fotonya itu. Jadi kita nggak bisa menghujat framing sebab itu matching dengan zaman Yesus gitu ya. Jadi Kristen-Kristen botol yang menghujat, jangan menghujat kalian ya. Ini data valid yang kita sampaikan, nggak mungkin kita itu menghujat gitu ya. Sebab ini data yang valid yang ada di National Bibliothek Vienna Austria, masih tersimpan di sana. Kalau kalian mau cari ke sana aja lah, jangan kalian ngomong-ngomong nggak ada, kepala otak kalian nggak ada. Pergi pun belum ngomong nggak ada. Apa nih Kristen nih ya? Jadi harus kalian ngerti dikit lah Bible. Mungkin begitu cara singkat. Sebab aku nggak bisa praktek tentang masukkan itu, takut. Bukan malah nyari akun bang aku bang. Wah, akun nggak nyusun aku ini bang. Nggak nyusun aku. Nanti kalau ini kena susah aku. Jadi mungkin begitu cara singkat tentang soalan daripada keledai betina ini ya. Cara singkat. Gitu bang. Silakan Bang Os. Mungkin Bang Darian ada tambahkan Bang Mawar atau bagaimana. Ini ada pendeta Itu Bang Esra Thomas Soru juga, ya. tadi diam-diam aja tuh Bang Thomas tuh. Bang Ini Thomas, kalau nggak silakan Bang ditegur, Thomas. Dia takutnya kalau nggak ditegur, takutnya nanti ini Thomas yang mana kalau nggak nyaut ini. Kita kan dengar suaranya. Soalnya banyak akun-akun yang suka nyamar-nyamar. Bisa jadi. Bang Thomas, Assalamualaikum Bang Thomas. Iya nanti diam-diam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sehat Bang Thomas? semuanya. Gimana pelayanannya? Gereja aku ini baru buka Bang Thomas. Aku lama aku. Kemana-mana udah aku pergi sekarang ini. Aduh. Gimana Bang Thomas? Sehat? Kabarnya? Ini Pak Pendeta Besar, salibnya pun di gereja itu sudah jatuh juga, patah gitu kan, karena akibat ditabrak keledai betina gitu. Saking serunya, saking surnya dia loncat tinggi kali. Kena lah tiang jemuran itu patah jatuh. Makanya pelayanannya tidak efisien gitu. Iya. Bisa jadi ya itu ya. Aduh, parah ya tentang keledai itu. Wajar keledai nggak ada ya. Keledai sekarang makin ini ya. Mungkin keledai nggak masuk ke Nusantara. Takut Kristen ada di sini kok. Banyak colok keledai. Benar kan? Jadi memang sempat sempat dapat dokumentasinya juga sih saya pendeta sebenarnya. Tapi ini ya. Jadi buat teman-teman Kristen mungkin nanti bisa screenshot langsung gitu ya. Kalau ada screenshot ya, data-datanya valid ya. Karena memang tempat dapat kiriman juga gitu loh. Mungkin nanti saya bisa DM Bang Hayes juga ya. Mungkin waktu itu mau menghubungin pendeta tapi pendeta pas lagi sibuk jadi langsung masuk saya tuh. Jadi ini ya, ini posisinya ya, sempat ini sakit tos katanya ini ya di Matius 20 nomor 22 ya. Versi 1928 ya. Naiklah Yesus ke atas keledai betina. Seperti biasa, Yesus memasukkan apa di sini? Memasukkan kemaluannya ke dalam lubang keledai. Selamat Darian, waktu dimasukkannya itu keledai ini bunyinya apa Darian? Apakah hihi, atau gimana gitu? Apakah sakit ataupun enak Tuhan? Ini bang, ini bunyinya bang. Sakit sos gini. Jadi Pak Pendeta Besar ya, jadi kan tadi saya melihat itu kan kebiasaan Yesus ya, artinya pekerjaan yang Yesus lakukan ini ya, pekerjaan Tuhan ini berulang-ulang ya. Jadi apakah mungkin itu bisa-bisa atau jangan-jangan keledai itu bunting Pak Pendeta, kemudian lahirlah bom-bom? Bisa nggak kira-kira? Nyambung nggak kira-kira itu? Nyambung, iya. Jadi Nyambung, sebab kadang-kadang
muka bom-bom pun dia macam muka keledai. Nah, itu saya berpikiran ke situ. Karena Jadi ya kalau saya